Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang bertemu kembali dalam program Sapaan Kasih dari GKPB Jemaat Kristus Kasih. Sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami ucap syukur ya Bapak atas penyertaan Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Mengucap syukur untuk hari baru, untuk kesempatan baru yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kini ya Bapak, kami akan mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami. Sertai kami, berkati kami dalam kami merenungkan dan membaca firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan dan apa yang kami pelajari ya Bapak, benar-benar dapat menjadi suluh langkah kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat sekalian, hari ini hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026, firman Tuhan terambil dari dua ayat. Yang pertama Ulangan 5 ayat 21 yang demikian. Jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini rumahnya atau ladangnya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Yang kedua terambil dari Galatia 5 ayat 16. Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dari dua bacaan firman di atas, saya memberikan judul renungan kita pada pagi hari ini, menjaga hati dari keinginan yang salah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 5 ayat 21. Di mana ayat ini merupakan bagian dari 10 perintah Allah. Berbeda dengan perintah-perintah sebelumnya yang mengatur tindakan lahiriah seperti membunuh, mencuri, berzina. Perintah ini justru menyentuh sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia, yaitu keinginan hati. Dalam kehidupan kita, seringkali ada peristiwa sederhana yang tanpa kita sadari mencerminkan keadaan hati kita. Kita tentu pernah melihat ada dua anak yang sedang bermain, masing-masing memiliki mainan yang berbeda. Anehnya, anak pertama tidak lagi tertarik dengan mainannya sendiri. Ia justru menginginkan mainan milik temannya. Setelah mereka bertukar mainan, hanya beberapa menit kemudian, ia kembali merasa bosan dan menginginkan mainan lainnya. Hal ini terjadi bukan karena perbedaan mainan, melainkan pada hati yang tidak pernah merasa puas. Bukankah gambaran ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita? Kita melihat keberhasilan orang lain, harta mereka, jabatan mereka, keluarga mereka, atau berkat yang mereka miliki. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan hidup kita dengan mereka. Sedikit demi sedikit, rasa syukur mulai memudar dan diganti dengan keinginan untuk memiliki apa yang bukan menjadi bagian kita. Disinilah kita melihat bahwa ketidakpuasan tidak akan hilang hanya karena kita memiliki lebih banyak. Selama hati tidak berubah, kita akan terus merasa kurang. Sebaliknya, ketika hati dipenuhi rasa syukur, kita akan belajar menikmati setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Lalu akan muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana kita dapat menjaga hati agar tidak dikuasai oleh keinginan yang salah? Sebagai manusia, kita sering kali tahu apa yang benar, tetapi tidak selalu mampu melakukannya. Kita ingin bersyukur, tetapi masih mudah iri. Kita ingin merasa cukup, tetapi hati kita terus menginginkan hal yang lebih. Disinilah firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 16 memberi jawabannya. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Rasul Paulus mengajarkan bahwa kemenangan atas keinginan daging bukan diperoleh karena kekuatan atau tekad manusia saja, melainkan karena hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Keinginan daging adalah kecenderungan manusia untuk memuaskan diri sendiri, termasuk di dalamnya iri hati, serakah, keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain. Sebaliknya, ketika kita hidup oleh Roh Kudus akan mengubahkan kita sehingga kita mampu untuk mengasihi, bersyukur, mengendalikan diri, dan merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Artinya, Ulangan 5 ayat 21 bukan hanya sebuah larangan, tetapi juga sebuah panggilan untuk mengalami perubahan hati. Dan perubahan itu hanya mungkin terjadi ketika kita menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus setiap hari. Roh Kudus memampukan kita untuk mengalahkan keinginan daging dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita. Oleh karena itu, marilah kita meminta pertolongan Tuhan agar hati kita selalu dijaga. Kiranya kita mampu bersyukur atas setiap berkat yang telah Tuhan berikan, bersukacita atas keberhasilan sesama, dan hidup dengan hati yang merasa cukup karena Tuhan adalah sumber segala berkat. Marilah kita setiap hari memilih untuk hidup oleh Roh Kudus, sebab hanya dengan hidup dalam pimpinannya kita dimampukan untuk menolak keinginan daging. Ketika hati kita dipenuhi oleh Kristus, kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan yang salah, tetapi oleh kasih, rasa syukur, dan damai sejahtera yang berasal daripadanya. Amin. Kita akan melanjutkan dengan pujian PBA 219, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami untuk menjaga hati kami ya Bapa oleh pimpinan Roh Kudus-Mu. Namun saat ini ya Bapa, dengan segala kelemahan kami masih
melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Sering tidak puas ya Bapa, sering merasa iri ya Bapa, ampuni kami. Ya Bapa, kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk menyertai kami sehingga kami mampu menjaga hati kami. Ya Bapa, saat ini kami juga membawa jemaat-Mu di tempat ini dalam setiap pergumulan mereka, dalam segala sakit penyakit yang mereka alami. Engkau memberikan kekuatan, kemampuan ya Bapa, dan Engkau memberikan pemulihan melalui obat ataupun pengobatan yang mereka jalankan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini dalam segala pekerjaan dan usahanya, dalam pendidikannya Engkau menyertai. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.